dengan Teacher Ali pada pembelajaran kimia. Hari ini kita akan belajar menghitung perubahan entalpi dengan menggunakan hukum Hess. Hukum Hess dikemukakan oleh Harry Germain Hess yang menyatakan perubahan entalpi reaksi hanya bergantung pada keadaan awal atau zat-zat reaksi dan keadaan akhir atau zat-zat hasil reaksi dari suatu reaksi dan tidak bergantung bagaimana jalannya reaksi. Kalor reaksi total sama dengan jumlah kalor tahap-tahap reaksinya. Sehingga delta H adalah penjumlahan dari delta H1 tambah delta H2 dan beberapa tahap reaksi. Misalkan satu contoh, ada reaksi C ditambah O2 menjadi CO2. Sebenarnya ada dua tahap reaksi ini. Pertama, tahapnya adalah C ditambah setengah O2 menjadi CO. Kemudian tahap kedua adalah CO ditambah setengah O2 menjadi CO2. Maka delta H1 adalah penjumlahan dari kedua tahapnya, yaitu delta H2 ditambah delta H3. Dalam menentukan delta H dengan hukum Hess ada tiga cara. Yang pertama dengan menggunakan diagram siklus. Dalam diagram siklus, yang perlu diperhatikan adalah satu patokan. Apa yang menjadi patokan? Biasanya yang digunakan sebagai patokan adalah panah yang lurus, ya. Di sini kita lihat panah yang lurus atau lintasan satu mengarah ke arah panah. Dilambangkan misalnya dengan delta H1, sementara lintasan 2 H2 dan lintasan 3 delta H3. Maka delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Kenapa? Karena arah dari delta H1 ini ke arah kanan. Sementara delta H2 dan delta H3 juga mengarah ke sebelah kanan. Jika misalnya reaksinya seperti ini, misalkan ini A menjadi B, di sini ada C, ini ke bawah, ini ke sini. Maka ini misalnya 1, 2, 3. Maka delta H1 sama dengan delta H2 dikurang delta H3. Karena delta H3 berlawanan arahnya dengan delta H1. Kita lanjutkan. Ada itu berdasarkan diagram tingkat energi. Kalau ini lebih mudah. Perhatikan saja panah yang paling panjang. Maka itu menjadi arah yang positif, delta H1. Selama dia searah dengan delta H yang panjang, maka dia positif. Berarti delta H2 ditambah delta H3. Bagaimana kalau arahnya berbalik? Misalnya seperti ini ya. A, C, ini B-nya sini. Ini misalnya ke bawah, ini ke atas, ini ke bawah. Maka untuk yang ini 1, 2, 3. Maka delta H1 sama dengan delta H2 dikurang delta H3. Kita lanjutkan yang ketiga, itu menyusun reaksi. Perhatikan contoh. Dalam menyusun reaksi itu tidak usah perhatikan reaksi yang banyak ini. 3 buah reaksi ini ya. Jadi reaksi ini tidak usah diperhatikan dulu. Yang kita perhatikan adalah reaksi target, ya ini. Jadi yang kita perhatikan di sini adalah reaksi target. Kita salin dulu. Jadi yang ini mau dibuat adalah C2H4 tambah H2 menjadi C2H6. Maka kita lihat komponennya di sini. Pertama C2H4 itu ada pada reaksi pertama. Posisinya yang diminta di sebelah kiri, sementara yang diketahui juga sebelah kiri. Maka kita salin saja. C2H4 ditambah 3O2 menjadi 2CO2 ditambah 2H2O dengan delta H min 1401. Kemudian untuk reaksi yang kedua ada C2H6. Posisinya berbalik, maka yang reaksi kedua kita balik. Kalau dibalik maka tanda berubah menjadi 2CO2 ditambah 3H2O menjadi C2H6 tambah 3/2O2. Maka delta H-nya menjadi positif 1550. Kemudian untuk reaksi yang ketiga, H2-nya posisinya sudah sama dan jumlahnya sudah sama. H2 ditambah setengah O2 menjadi
H2O. Jadi dalam seperti ini, jika misalnya diminta 2 di atas ini, maka reaksinya juga harus dikali 2. Jadi sesuai permintaan saja. Oke, kita lanjutkan. Berarti ini delta H-nya. Untuk yang ketiga, delta H-nya itu sama dengan min 286. Baru kita jumlahkan. Kita jumlah. Kita hilangkan yang sejenis ya. Berarti 2CO2 dengan 2CO2 habis. 3O2 ditambah setengah O2, 3,5. Ini juga ada 3,5 O2, berarti yang ini boleh dicoret. H2O di sini 3, ini 2 tambah 1 berarti 3, dia habis. Lalu kita turunkan C2. Oke. C2H4 ditambah H2 menjadi C2H6. Reaksi yang diminta sudah sama dengan reaksi target. Maka delta H-nya kita jumlahkan saja. Berarti min 1401 ditambah 2 dikurang min 286 ditambah 1550. Berarti 7 3 1 min 137. Setelah menyimak penjelasan di atas, kerjakan latihan berikut supaya Anda lebih memahami materi pembelajaran hari ini. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for watching and see you in the next video.